Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cibadak, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah memberikan umur kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Doa kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Kita berdoa di tengah-tengah dunia, khususnya negeri kita, negeri Indonesia sedang dilanda wabah atau pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita. Mudah-mudahan wabah corona segera lenyap dari bumi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi secara umum, yaitu tentang shaum atau bahasa lain disebut juga as-shiyam. Materi ini sudah sering disampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan sering kita mengkaji tentang shaum ini, kita akan lebih paham dan kita menjalankannya dengan benar sesuai dengan tuntutan syara atau sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita pelajari lagi apa itu shaum atau apa itu syam. Di dalam bahasa Arab ada dua kata yang digunakan, ada shaum, ada syam. Dalam Al-Quran banyak digunakan kata as-syam, kurang lebih ada 7 ayat, satu ayat menceritakan itu tentang shaum, jadi ada 8 ayat. Tapi hadis banyak menggunakan kata shaum. Ya, jadi ada syam, ada shaum. Akar katanya sama dari kata soma. Di bahasa kita, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan puasa. Nah, karena shaum itu adalah ibadah, khususnya adalah ibadah mahdoh. Diterimanya ibadah mahdoh itu adalah kalau kita mengerjakannya dengan ilmunya. Nah, untuk tahu apa itu shaum, maka kita harus melakukan kajian-kajian, mempelajarinya tentang shaum itu sendiri. Tak apa itu shaum atau syam itu? Nah, kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi istilah syara. Nah, secara bahasa, as-syam atau as-shaum itu adalah wa yuradu bihil imsak anis syai'. Jadi yang dimaksud dengan shaum itu adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sifatnya umum, menahan diri dari segala sesuatu. Contohnya itu shoma Ahmad anil kalam misalkan. Jadi Ahmad berpuasa atau menahan dari ucapan, dari omongan. Nah, itu secara bahasa. Jadi setiap menahan diri dari sesuatu, maka secara bahasa disebutnya shaum atau syam. Nah, dalam pandangan syara yang dimaksud dengan shaum ini, saya ajukan ada dua pengertian di sini. Yang pertama, as-syam atau as-shaum itu adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi ma'al aqdiniyah bisyurutil mahsusah wa jamanil mahsus wa kaifiyatil mahsusah. Artinya adalah bahwa yang disebut dengan syam itu menurut syara menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang membatalkan. Yang dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Disertai dengan niat yang dilaksanakan dengan syarat tertentu, pada waktu tertentu dan tata cara tertentu. Kemudian pengertian lain, ada ulama yang mengemukakan al-imsaku anil akli wasyarbi
wal jima wa ghairiha mimma waradabi fin nahari ala wajhil masru wa yattaba'u dzalikal imsaku anil lagwi warrafathi wa ghairiha minal kalamil muharram wal makruh fi waktu maksus bisyaraiti maksusah. Ya, yang dimaksud dengan saum ini adalah menahan diri dari makan, minum, jima atau hubungan seksual, dan lain-lainnya yang diperintahkan sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Dan disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, dari pengertian atau dari dua pengertian itu kita bisa mengambil makna yang pertama, bahwa saum itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, yang membatalkannya ada dua. Pertama, yang membatalkan saumnya, kedua yang membatalkan pahalanya. Yang membatalkan saum artinya bahwa saumnya batal. Sedangkan yang membatalkan pahala, saumnya tidak batal, tapi kita tidak punya pahala. Nah, hal-hal yang membatalkan saum itu diantaranya yang harus kita ketahui. Pertama, makan dan minum secara sadar dan disengaja. Misalkan di kita disebut istilahnya godin ya. Di siang hari kita makan secara sadar. Kalau tidak sadar atau tidak disengaja karena lupa, itu tidak membatalkan. Itu nikmat dari Allah. Misalkan kita sedang saum, kemudian ke dapur melihat nasi dan lauk pauk, kemudian kita makan. Nah, setelah kita selesai makan, kita apa? Sadar kita sedang saum, maka itu tidak membatalkan kalau lupa. Yang membatalkan itu adalah kalau disengaja dan sadar. Yang kedua, bersanggama atau berjima atau menyalurkan hasrat seksual walaupun suami istri di siang hari, gitu ya, maka saumnya itu atau puasanya itu batal. Yang ketiga, sengaja membuat muntah. Ya, sengaja membuat muntah. Misalkan kita mengorek-ngorek tenggorokan, kemudian karena ingin muntah atau memancing-mancing kita ingin muntah, kemudian kita muntah, maka itu membatalkan apa? Membatalkan saum. Tapi kalau kita muntah secara tidak disengaja, misalkan karena kita mencium bau-bau tertentu sampai kita muntah, itu tidak batal, tidak disengaja. Tapi kalau kita sengaja gitu ya, sengaja supaya kita muntah, itu batal. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, atau yang terkenal dengan istilah onani atau masturbasi. Jadi mengeluarkan mani, onani itu artinya mencari nikmat dengan tangan, misalkan gitu ya. Jadi mempermainkan kemaluan kita atau memancing-mancing, ya, memancing-mancing hasrat seksual kita sehingga kita sampai keluar mani di siang hari. Maka itu batal, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagaimana kalau misalkan keluar maninya mimpi, kita di siang hari tidur kemudian keluar mani, itu kalau mimpi tidak membatalkan, sebab tidak disengaja. Yang membatalkan itu kalau kita sengaja memancing-mancing, misalkan baik dengan tangan atau menggunakan alat-alat tertentu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Nah, kita harus tahu apa yang termasuk murtad. Di antara murtad itu, misalkan kita mempermainkan ajaran agama, memperolok-olok Al-Quran, gitu ya. Berniat kita akan keluar dari Islam, itu sudah murtad. Dan ketika kita sedang saum, kemudian kita memperolok-olok hukum Islam, misalkan ya, atau mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, maka murtad. Maka secara otomatis dia apa? Yaitu batal saumnya. Kemudian hilang akal, baik gila ataupun mabuk. Ya, kalau kita misalkan hilang akal, ujuk-ujuk sedang saum, gila gitu ya, atau kita mabuk gitu, dan mabuk itu menyebabkan hilangnya akal, maka itu jelas gitu ya, jelas membatalkan saum. Kemudian datang bulan di siang hari bagi perempuan ini, perempuan sedang saum, walaupun misalkan 5 menit lagi atau 2 menit lagi akan buka saum. Dari pagi saum, tiba-tiba mau buka, misalkannya belum waktu buka, 5 menit lagi itu, maka secara otomatis batal saumnya dan itu harus dikodok. Ya, kalau laki-laki kan tidak ada tanggulan, tapi kalau ini bagi perempuan. Kemudian sampainya sesuatu cair ke tenggorokan, cairan ke tenggorokan kita. Ada yang cairan, misalkan ada air, kemudian kita masukkan ke mulut dan sampai kepada tenggorokan, maka itu batal.
atau sampainya sesuatu ke pencernaan baik zat cair ataupun tidak, itu sampai masuk gitu ya, itu batal ya. Nah, itu yang membatalkan saumnya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal tersebut, maka saum kita adalah batal. Nah, kemudian yang termasuk membatalkan pahala saumnya, sekali lagi yang dimaksud dengan membatalkan pahala saum itu, saumnya itu tidak batal tapi tidak mempunyai pahala. Ini ada hadis Nabi gitu ya, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, terkenal hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa dhama, gitu ya. Jadi banyak orang yang melakukan puasa, banyak orang yang melakukan saum, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, gitu ya. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja. Ini orang yang rugi gitu ya. Nah, tapi kalau saumnya tetap dia tidak batal, tapi dia tidak punya apa-apa dari saumnya. Nah, apa saja? Ini ada beberapa hadis. Di antara hadis yang menjelaskan tentang yang membatalkan pahala saum itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Abu Daud. Kata Rasulullah itu, Homsu yufatirnas shaim. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Pertama, al-kadzib, bohong. Kedua, wal ghibah, gibah atau menggunjing. Ya, menggunjing atau menceritakan orang lain. Wan namimah. Namimah itu artinya mengadu domba, yang suka menggadu-gadu. Kemudian wanadrati bisyahwat, melihat lawan jenis. Kita melihat, kalau laki-laki melihat perempuan dengan syahwat, atau sebaliknya kalau perempuan melihat laki-laki dengan syahwat, apalagi kalau sampai keluar mani misalkan, itu jelas batal. Kemudian wal yaminul kadzibah, itu bersumpah palsu. Bersumpah palsu itu artinya bahwa kita melakukan sesuatu, kemudian kita dipinta apa? Dipinta bersumpah, apakah kamu melakukan? Tidak. Kemudian kita bersumpah. Bersumpah di sini dia menggunakan kata Allah, misalkan, demi Allah saya tidak melakukan, padahal kita melakukan. Itu namanya sumpah palsu. Maka saumnya, pahalanya itu tidak ada. Dia tidak mendapatkan pahala saumnya. Atau kalau kita disuruh menjadi saksi, ya, disuruh menjadi saksi terhadap satu kejadian atau kasus tertentu, padahal kita tahu misalkan bahwa dia melakukan, kemudian kita bersaksi dia tidak melakukan, misalkan dengan menggunakan kata demi Allah atau gitu ya, atau billahi, wallahi, tallahi, artinya semuanya demi Allah. Maka kalau ada orang yang melakukan itu, gitu ya, saumnya itu tidak apa, pahalanya oleh Allah dihapuskan, walaupun dia melakukan saum dari pagi sampai maghrib. Nah, ada hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, malam yada qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajjah bi ayyadi at'amuhu wasyarabah. Dikata apa? Kata Rasulullah itu, orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk atau kotor atau disebutnya rafasnya dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Ya, Allah tidak butuh saum kita. Makanya hati-hati dengan semua ini. Jangan sampai saum kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, kesimpulan dari hal-hal apa? Dari hal-hal yang tadi, jadi bisa disebut hal-hal yang membatalkan saum secara pahalanya, gitu ya. Jadi pertama, berbohong atau hoax, atau mungkin juga sekarang di era media sosial itu kita menyebarkan berita-berita bohong. Itu bisa mengurangi pahala saumnya. Kita harus hati-hati terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Kemudian gibah, ya, gibah itu menceritakan atau suka menggunjing orang lain. Kemudian namimah, mengadu domba, melihat dengan syahwat terhadap lawan jenis, kemudian bersumpah palsu. Kita harus hati-hati terhadap semuanya. Kita harus menjaga saum kita supaya saum kita itu tidak batal, baik secara saumnya, hakikat saumnya, ataupun secara pahalanya. Nah, kemudian yang selanjutnya dari pengertian itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa saum itu dilaksanakan pada siang hari. Apa yang siang hari disebut? Yaitu sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari atau maghrib. Ini disebutnya fajar kedua, ya, fajar kedua. Nah, coba fajar itu ada 2.
Fajar kedua itu disebutnya fajar shodiq. Di samping fajar shodiq ada fajar kizib. Jadi ada fajar kizib, fajar bohong, ada fajar shodiq, namanya fajar yang benar. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Benang putih dari benang hitam. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru, fajar itu, fajroni itu ada dua. Jadi fajar itu ada dua. Pertama, fajrun yuharrimut ta'am wa takhillu fihi shalat. Pertama ada fajar yang mengharamkan makan, yang menjadi sebab haramnya makan, atau yang diharamkan memakan makanan. Gitu. Kemudian diperbolehkan sholat. Itu namanya fajar shadiq. Kemudian wa fajru tahrumu fihi sholat. Ada fajar yang mengharamkan sholat, ayat sholatus subhi. Wa yahilu fihi ta'am, dan menghalalkan makan. Jadi makan boleh, tetapi tidak sholat. Nah, kalau fajar sidik itu atau fajar benar itu ada konsekuensi hukumnya, yaitu di sana misalkan wajib kita melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh ketika sudah munculnya fajar shadiq atau fajar sidik. Kemudian kalau kita saum itu dimulainya sejak fajar sidik. Nah, beberapa penjelasan, misalkan yang dimaksud dengan fajar kidib atau fajar bohong itu kenapa disebut bohong? Artinya adalah fajar yang bohong. Jadi bukanlah fajar yang sebenarnya. Cahayanya bersifat sementara, kemudian gelap lagi. Jadi ada cahaya, kemudian gelap lagi. Kemudian fajar kadib itu terjadi karena, ini menurut ahli astronomi, karena partikel debu dalam sistem surya memantulkan cahaya matahari dan sampai ke pengamat. Nah, partikel debu kosmis ini yang diyakini berasal dari tumbukan asteroid. Ya, itu menurut para ahli astronomi yang disebut dengan fajar kidib, sehingga muncul cahaya, kemudian gelap lagi setelah itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan fajar shadiq, jadi sinarnya menyebar dan terus bertambah, memanjang dari utara ke selatan. Walaupun matahari belum berada di horizon, kita telah bisa melihat cahayanya. Jadi kalau tadi fajar kidib itu sementara gelap lagi, tapi kalau sudah muncul fajar shadiq semakin terang, semakin serang. Nah, ini ada gambarnya, nanti bisa dilihat perbedaan antara fajar kidib dengan fajar shadiq. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anakku, dari pengertian itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa saum itu harus disertai oleh niat. Niat itu dalam hati. Mahalun niat, qalbun. Jadi tempat niat itu adalah hati. Nah, niatnya harus dilakukan karena Allah. Nah, kapan waktunya? Yaitu di malam hari sampai sebelum fajar. Di malam hari misalkan kita ketika Isya setelah tarawih kita berniat saum itu boleh. Yang penting di malam hari ya. Batasannya itu sampai terbit fajar. Nah, kenapa harus niat? Ini ulama menjelaskan, ini diambil dari sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niat, ya. Innamal a'malu, pekerjaan itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu perkara itu tergantung niat kita. Misalkan kalau puasa itu kan atau saum itu banyak, apakah kita akan melakukan saum sunat, saum wajib, saum Ramadan, saum Arafah, saum ketika bulan Syawal, itu kan harus ada niat. Kita akan sholat harus melakukan niat, sehingga niat itu harus. Nah, bagaimana kalau kita misalkan tidak berniat, maka tidak sah saum kita. Ya, jadi harus ada niatnya. Nah, bagaimana kalau kita lupa? Misalkan kita lupa niat, sadar-sadar di pagi hari, gitu ya, itu ada ulama yang berpendapat di kalangan ulama Syafi'i atau dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau kita lupa niat itu jangan dibatalkan, tetapi saumnya itu tidak sah. Jadi kita harus mengqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, kalau kita lupa niat. Tapi kalau ulama lain ada yang bolehkan niat lagi di siang hari. Itu kalau puasa wajib ya. Kalau saum atau puasanya sunat boleh niatnya di pagi hari.
Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa saum itu ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Syarat sahnya itu adalah beragama Islam, karena ditujukannya juga kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, apalagi saum Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang di luar orang yang beriman tidak diseru. Makanya tidak apa? Tidak diwajibkan. Sehingga syarat sah saum itu harus orang beragama Islam. Misalkan sekarang ada beberapa pemimpin negara, kemarin misalkan ada pemimpin Kanada atau beberapa negara di Eropa, demi untuk menghargai, ya, ikut empati terhadap Islam, apalagi di tengah corona, ada yang saum, ya, ada yang puasa 1 minggu atau 5 hari atau 1 hari. Mereka sama gitunya dari subuh sampai maghrib. Nah, itu tidak dikatakan saum seperti syarat, sebab mereka bukan bukan Islam atau tidak beragama Islam. Kemudian berakal sehat, tidak sedang gila. Kalau yang gila tidak terkena taklif saum. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, makanya yang haid itu tidak usah saum, tetapi harus diganti di hari yang lain. Atau nifas. Darah nifas itu adalah darah wiladah. Jadi kalau perempuan setelah melahirkan itu ada darah namanya darah nifas. Selama dia keluar darah nifas, maka dia tidak wajib saum. Kemudian mengerti kebolehan berpuasa di hari itu, atau kita mengerti berpuasa di bulan Ramadan, gitu ya. Makanya perlu ilmunya, kita harus paham. Jadi syarat sahnya saum itu kita harus paham. Misalkan kita sekarang sedang saum Ramadan, maka syarat sahnya kita saum Ramadan kalau kita Kalau kita paham. Sebab amalan yang diterima oleh Allah itu kita kalau paham terhadap apa yang dikerjakan. Kita harus paham sekarang. Sedang melaksanakan ibadah saum, apa ibadah saum, kenapa Allah mewajibkan, kapannya, gitu ya. Kita harus pelajari fikih siam supaya kita paham ibadah saum dan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sah saum kita itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan syarat wajib. Tadi mas syarat sah, sekarang syarat wajib. Nah, syarat wajib sama, yang pertama harus beragama Islam. Kemudian mukallaf atau taklif. Mukallaf itu cakap secara hukum atau sudah terkena beban dari Allah, atau disebut juga dengan bahasa lain mumayyiz atau balik. Misalkan bagi perempuan kan dalam fikih Islam itu kalau sudah haid walaupun usianya masih 9 tahun, kalau perempuan ya, kalau laki-laki misalkan telah mimpi gitu ya, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu telah balik. Nah, kalau ada tanda-tanda itu maka dia harus harus melakukan saum. Kemudian dia mampu melakukan saum atau isti'an. Ya. Jadi kalau dia sedang sakit dan dengan saumnya itu akan memunculkan kemadharatan bagi tubuhnya, maka tidak diwajibkan saum, tapi dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian tidak dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dengan jarak-jarak tertentu yang memenuhi syarat ditetapkan oleh syara, kita bisa membatalkan saum dan menggantinya di hari-hari yang lain atau mengkodoknya. Rujukannya kan ada ya, di ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian dari pengertian tadi kita juga bisa memahami bahwa saum itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan saum. Sekali lagi yang diperbolehkan, sebab ada waktu tertentu yang tidak diperbolehkan. Misalnya di hari Idul Fitri, Idul Adha atau hari Tasyrik. Justru kalau kita melaksanakan saum di waktu itu, saum kita adalah haram. Nah, di waktu yang ditentukan misalkan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada saum Arafah, ada saum bulan Syawal, ada saum Senin Kemis gitu ya, dan saum-saum yang lainnya. Nah, kemudian saum itu ada tata caranya atau kaifiatnya sebagaimana diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tadi orang yang paham terhadap saum itu dia harus tahu kaifiat tentang saum. Nah, bagaimana dengan saum Ramadan? Jadi tadinya saum Ramadan itu adalah saum yang dilaksanakan pada bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah, dasar Al-Qur'annya kita sudah tahu bersama, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirih. Nah, ayat itu menjadi isyarat gitu ya, diwajibkannya ibadah saum. Atau dalam hadis yang populer itu adalah bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun ya, diadegan di atas 5 hal sehingga nanti menjadi rukun Islam. Salah satunya adalah gitu wasaum Ramadan. Kita melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Nah, dalil-dalil itu oleh ulama ditetapkan bahwa
saum Ramadan itu sifatnya atau hukumnya itu adalah wajib bagi umat Islam. Nah, anak-anakku, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memahami apa itu saum, khususnya saum Ramadan yang kita laksanakan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini atau saum kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiraatina wa jami ibadatina ya mujibad da'wat. Ya Allah, terimalah sholat kami, saum kami, bacaan Quran kami, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan melindungi kita semuanya dari berbagai penyakit atau dari wabah, khususnya dari wabah yang sedang terjadi sekarang, yaitu epidemi corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.